Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Rabu 25 Maret 2026, bersama saya Pastor Eras OFM. Pada hari raya kabar sukacita ini, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, pernahkah Anda merasa hidup Anda sudah punya rencana yang bagus dan rapi, tetapi tiba-tiba ada kejadian yang mengubah semuanya? Mungkin rencana kerja yang berubah, atau masalah keluarga yang tidak terduga. Kita menyebutnya sebagai sebuah interupsi. Bunda Maria juga mengalami interupsi itu. Malaikat datang tiba-tiba, lalu berkata, "Salam hai engkau Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, dan engkau akan mengandung putra Allah yang Maha Tinggi." Maria tidak diam, dia bertanya, bagaimana hal itu akan terjadi? Dia berpikir, merenung, mencerna sabda Tuhan, dan berdialog dengan Tuhan. Akhirnya dia memilih, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari sini kita belajar ketaatan tidak sama dengan kepasrahan buta. Ada 3 hal sederhana yang bisa kita pelajari dari peristiwa Maria, terutama peristiwa yang kita renungkan hari ini sebagai hari raya kabar sukacita. Pertama, kita berani taat bukan karena kita tahu masa depan, tapi karena kita tahu kepada siapa kita percaya, dan kita tahu siapa yang memegang janji itu. Allah adalah Immanuel, artinya Allah itu sudah selalu beserta kita. Dia sudah ada di sana, dia sudah ada masa kini, dia sudah ada di masa lalu, dia ada di masa depan, bahkan sebelum kita tiba di masa depan itu. Jika Tuhan sudah setia sejak zaman Nabi Yesaya, mengapa kita masih ragu untuk melangkah hari ini? Yang kedua, lihatlah Maria dalam Injil. Malaikat tidak memaksa, hanya menyampaikan rencana Tuhan. Banyak dari kita memaksakan kehendak pada Tuhan, berdoa seperti menyogok Tuhan. "Tuhan, kalau saya kasih kolekte, nanti kasih rezeki ya. Kalau saya puasa, lulus ujian ya. Kalau saya buat baik, masuk surga ya." Kita pikir harus kasih suap dulu pada Tuhan. Padahal seperti pada Maria, tanpa sogokan pun Tuhan sudah lebih dahulu mau datang kepada kita.
Tetapi Tuhan itu sopan sekali, seperti tamu yang mengetuk pintu rumah. Ia tunggu kita menjawab, "Silakan masuk Tuhan, pakailah hidupku." Ini mengingatkan saya pada Santo Fransiskus Assisi saat mendengar interupsi ilahi di Kapel San Damiano. "Fransiskus, perbaikilah rumahku ini." Ia langsung memberi izin pada Tuhan, dan kemudian dengan hatinya yang penuh keterbukaan, dia menjual hartanya untuk pelayanan pada kaum miskin. Maria pun seperti itu. Ia memberi izin kepada Tuhan untuk mengatur hidup. Yang ketiga, Maria mengatakan ya, dan sejarah dunia berubah. Dunia tidak diselamatkan oleh hal-hal besar, tetapi juga dan terutama oleh jawaban jujur dari seorang gadis desa di Nazaret. Bagi kita sekarang, berkata ya pada Tuhan itu mungkin bentuknya sederhana. Saat kita ingin marah, kita berkata ya untuk belajar bersabar. Saat kita merasa diri serba benar, suci dan murni, kita berkata ya untuk mengakui bahwa kita berdosa, kita bersalah, dan karena itu kita dipanggil untuk mengakuinya dan bertobat. Saat kita ingin egois, kita berkata ya untuk belajar berbagi. Kabar sukacita hari ini adalah undangan bagi kita semua. Jangan biarkan rasa takut membungkam keyakinan dan kepercayaan kita pada Tuhan. Ketidakpastian memang ada, tapi penyertaan Tuhan jauh lebih nyata. Mari kita bertanya, jika Maria bisa mengubah dunia dengan satu kata, perubahan apa yang mungkin kecil yang dapat kita bawa hari ini jika kita berani menjawab ya pada rencana Tuhan? Semoga berkat Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, orang-orang yang kita ingat dan kita doakan, keluarga kita masing-masing, usaha dan pekerjaan kita, perjalanan hidup dan panggilan kita, terutama pertobatan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Baik dan Setia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.